Yang konon katanya tentara Malaysia itu terhebat di dunia mengalahkan TNI Tentara Nasional Indonesia. Jadi dan viral di TikTok di Indonesia, di Malaysia gitu ya teman-temannya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom komentar. Malaysia, duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Lumpur. You're barely eating. Lumpur. You're barely eating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hairul Vlog Channel, vlognya warga Indonesia yang ada di luar negeri, vlog TKI yang ada di seluruh dunia. Ada TKI Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, TKI Sabah, Sarawak, dan juga TKI Kuching. Gimana? Berasnya sudah sampai dari Indonesia? Dan juga saya mengucapkan kembali buat teman-teman semuanya baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Dan juga warga Malaysia, netizen Indonesia yang mau bergabung ataupun mengadu argumen, silahkan di kolom komentar. Karena saya tidak kok jari tengahnya ikut terus. Silahkan komentar di kolom komentar. Dan ini kali ini saya bukan membahas masalah dunia pertikaian atau masalah Malaysia minta beras, merayu pekerja Indonesia untuk kembali bekerja ke Malaysia. Tapi bukan itu geng masalahnya ya. Tapi ini masalah kita tentang yang viral di sosial media, terutama di sosial TikTok gitu, yang membuat heboh seantero Malaysia teman-teman ya. Dan netizen Malaysia ini mengamuk geng gitu, karena ada nggak tahu ini yang memviralkan video ini itu nggak tahu warga Malaysia, warga Indonesia, ataupun warga Bangladesh, ataupun Malaydesh, ataupun warga Malaysia sendiri juga nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi ini cukup menjadi bahan lawakan gitu, guyonan di seluruh dunia, termasuk di kalangan dari netizen Indonesia, netizen Malaysia. Dan ini netizen Malaysia mengamuk gitu ya teman-teman ya. Dan ini ada abang dari Medan, kayak logatnya nggak tahu dari Medan apa dari Indonesia bagian timur gitu ya kalau logatnya ini ya. Dan video ini sempat menjadi trending topik di TikTok ya teman-teman ya. Tapi saya nggak ada TikTok lagi geng, sudah saya hapus karena ya dia pro ke apa ya, sudah nggak usah dibahas, nanti kena terdampak dolar kuning ya teman-teman. Apa bang yang kita bahas ini? Tentara elit Malaysia menjadi bahan lawakan di dunia teman-teman ya. Ini kita ambil kembali dari The Wanderer Channel. The Wanderer Channel ini sebenarnya dia ini mengulik, mengangkat kisah-kisah viral yang ada di Malaysia, warga Malaysia yang konon katanya mengaku bahwa menyelamatkan kereta api tercepat di dunia, gitu dan segala macam bla bla bla. Tapi ini bukan itu. Tapi ini kita bahas masalah tentara elit Malaysia yang letoy dan disandingkan dengan tentara Thailand yang lemah gemulai geng. Pondan alias banci gitu ya teman-teman. Dan ini cukup menuai reaksi yang ekstrim gitu dari netizen Malaysia, warga Malaysia sendiri. Siapa yang memviralkan video ini dan menjadi bahan lawakan? Seperti apa videonya? Yuk kita reaction video. Check it out. Indonesia. Jalanannya senjang, teleng sini, teleng sana. Goblok. Orang Indonesia cakap goblok. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan kita masih lemah. Pakcik Malaysia ini tak terima dan marah besar dengan netizen setelah melihat banyak video viral yang memperlihatkan tentara Malaysia berjalan tidak rapi dan terlihat letoy. Video tersebut langsung menjadi bahan candaan netizen, tak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Sebelumnya, netizen Malaysia sempat sombong, mengklaim bahwa tentara mereka paling maju, kuat, dan dibekini oleh British. Namun, kenyataan di lapangan membuat klaim itu dipertanyakan. Pasukan elit Malaysia pamer bro, tolong di komen dong.
Kadang-kadang ketawa nengok tentara Malaysia. Jalannya aja oyong. Kalau mau perang tuh, kalau mau latihan tuh setidaknya sarapan dulu. Jalan aja senjang, teleng sini, teleng sana. Itu bangga mau gempur negara orang. Mikir loh, jalan aja kamu letoy. Gerak jalan aja kau miring-miring. Cuman mau perang. Okey, assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat TikTok. Saya Steve video ni pasal apa? Pasal owner Titi ni dia buat video, dia menganjing tentera Malaysia kan. Jadi kamu apa sebenarnya motif kamu? Kamu buat video macam ni, kamu upload dekat media sosial, dekat TikTok. Kamu nak suruh orang cakap apa? Orang komen apa? Kamu nak suruh orang cakap apa dekat kamu? Bagus. Bangga. Aku tak kisahlah kamu ni warga negara mana, Indonesia ke, Bangladesh ke, siapa ke. Aku nak tanya kamu, perlu ke kamu buat video macam ni? Aku nak tanya kamu. Atau kamu ni apa, budak-budak sekolah lagi, masih kanak-kanak, masih bodoh lagi ke? Kalau kamu ni masih kanak-kanak, masih budak-budak, elok kamu jangan main handphone dah. Pergi simpan handphone kamu tu. Tak ada faedahnya. Tak ada untungnya kamu buat video macam tu. Kamu menghina tentera Malaysia. Tak kisahlah kamu hina tentera Malaysia ke, kamu hina tentera negara mana-mana ke. Tak ada faedah, tak ada kebaikan. Kamu ni salah seorang manusia yang jenis goblok. Orang Indonesia cakap goblok. Tahu? Kalau orang Malaysia pula cakap bingai. Tahu tak? Menyusahkan orang, buat porak-peranda keadaan, bagi api-api, supaya bertengkar, supaya bergaduh. Aku ingat kamu ni jenis budak-budak lagi kot. Aku ingat kamu ni memang sah-sah kamu ni jenis budak-budak kanak-kanak lagi. Bodoh, kau tahu. Apa masalah kamu menghina tentera negara Malaysia ni? Kamu kena sadar. Rakyat kamu dekat negara Malaysia ni berapa juta orang? Berapa ramai yang bekerja dekat sini? Kamu patut berterima kasih lah, dekat negara Malaysia ni bagi kamu masuk sini kerja dengan elok, cari rezeki. Kamu ni jenis apa? Jenis manusia yang, tahu tak, lebih pada lembu. Saja menimbulkan provokasi, supaya rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia saling bergaduh, maki-maki di dalam TikTok. Apa punya bangang kamu ni? Aku harap kamu ni insaf lah. Kalau kamu ni manusia yang Islam, agama Islam, kamu insaf lah. Kalau kamu bukan Islam pun, janganlah buat benda-benda macam ni. Benda-benda yang bingai, kamu tahu tak? Haram jadah. Tak ada kebaikan langsung. Hanya membuatkan negara masing-masing bergaduh, rakyat bergaduh, sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Bingai kamu ni. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah
jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing kerana ianya bukan mudah, memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan soal. Nah, itulah tadi video dari The Wonder Channel. Kembali geng, tentara Malaysia jadi bahan lawakan seantero dunia, seluruh dunia gitu. Yang konon katanya tentara Malaysia itu terhebat di dunia, mengalahkan TNI, Tentara Nasional Indonesia mengalahkan TNI. Dan ini menjadi bahan lawakan, jadi bahan guyonan gitu ya teman-teman. Jadi dan viral di TikTok di Indonesia, di Malaysia gitu ya teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang warga Malaysia, Sultan Malaysia, Malaysia yang orang kaya-kaya ya, kalau mau komentarnya langsung naik rating ke atas, silakan ngirim di super tank gitu yang ada logo dolarnya gitu ya. Serah mau pakai dolar kek, mau pakai ringgit kek, walaupun rupiah murah, duit kalian murah, uang kalian murah kan ya, nggak masalah. Silakan di kolom komentar atau di super tank ya teman-teman ya. Dan juga jangan di skip iklannya, saya cari cuan. Gimana setelah sempat saya bahas masalah makanan beras Malaysia diganti dengan ubi kayu? Apakah ini yang dinamakan generasi ubi kayu? Ya namanya juga ubi kayu tetap makanan. Kita harus mensyukuri apa yang disampaikan oleh Menteri Besar Malaysia Johari gitu, harus ganti makanan dengan ubi kayu. Dan saya juga sebenarnya saya agak kecewa dengan Bapak Presiden Prabowo, tapi ya gimana lagi, dia sudah membantu gitu Malaysia. Ya kita harus bersyukur gitu bahwa dapat pemimpin seperti Bapak Presiden Prabowo yang walaupun dihina, pekerja migran Indonesia sudah dihina, dijuluki pendatang haram, tapi tetap seorang pemimpin itu tidak memikirkan apa yang disampaikan, tidak memikirkan hujatan netizen Malaysia, warga Malaysia. Kan buktinya kan mereka perlu beras ya, terpaksa dikirim dari Indonesia ke Malaysia gitu deh, beras Indonesia diekspor ke Malaysia gitu ya teman-teman ya. Walaupun Bapak Prabowo bilang ya memang dijual murah gitu, nggak ada ngambil untung gitu untuk jual beras ke Malaysia, ya nggak apa-apa ya. Kita kan harus bersyukur bahwa kita mendapatkan presiden yang berwibawa seperti itu ya teman-teman ya, daripada pemimpin yang sok-sokan berwibawa tapi ujung-ujungnya mengemis beras gitu. Kita bukan seperti itu. Pertamanya memuji, membanggakan pertanian Indonesia sudah canggih bla 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 bla, pope, tapi ujungnya minta beras gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan dibantu untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Dan juga bagi netizen Malaysia yang tidak berkenan menonton video ini, silahkan di skip, nggak usah ditonton, silahkan berambus makan ubi kayu. Oke lah, mungkin itu saja video singkat dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Sedikit pesan dari saya, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jaga sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Ubi kayu made in Malaysia, sarapan pagi.